Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Yang kita bahas adalah tentang collocation and idiom. Ini ada di bukunya halaman 3. Kalau kalian buka di PDF-nya adalah halaman 7. Nah, apa sih yang disebut dengan idiom? Idiom ini adalah secara simpelnya adalah sekumpulan kosakata yang maknanya berbeda dengan makna aslinya. Coba kita lihat idiom yang pertama. Oh ya, sebelum kita bahas, sebenarnya idiom-idiom ini adalah idiom yang bisa kalian temukan di bab 1 atau teks yang ada di bab 1. Jadi kalian bisa baca atau temukan dulu kosakata dari nomor 1 sampai sekian. Kalian cari tahu dulu di mana letaknya, dan setelah itu kalian bisa kembali ke sini. Tapi saya lebih condong untuk membahas idiomnya dulu, karena setelah kalian tahu maknanya, ketika kalian menemukan kosakatanya di bab 1 atau teks yang ada di bab 1, kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sekarang kita lihat di nomor 1 idiomnya. Idiom yang pertama adalah cope with. Cope with maknanya adalah to face and deal with responsibilities, problems, or difficulties, especially successfully or in a calm or adequate manner. Cope with ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah mampu menghadapi sesuatu atau mampu mengatasi sesuatu dengan baik, dengan tenang, dengan kalem gitu ya, nggak gerusa-gerusu. To face and deal with responsibilities, untuk menghadapi dan menyelesaikan responsibilities, tanggung jawab, problems, masalah, or difficulties, atau kesulitan, especially successfully, khususnya dengan cara yang sukses, or in a calm or adequate manner, atau dalam cara atau dengan cara yang calm, tenang, dan adequate, yang cukup sesuai, tidak marah-marah gitu ya. Jadi secara dewasa dalam menyelesaikannya. Nah, kalau kalian bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan tanggung jawab dan kesulitan, tapi dengan cara yang tenang, sukses, kalem gitu ya, berarti kalian bisa menggunakan idiom cope with. Sekarang kita lihat contohnya di sini ada 2. Yang pertama adalah many students, banyak siswa, find it more challenging, menemukan bahwa ini lebih menantang. But few cannot cope with. Tapi beberapa tidak bisa menghadapi the new situation and atmosphere. Situasi yang baru dan atmosfer yang baru atau lingkungan yang baru. Jadi di sini dibandingkan ada mahasiswa atau siswa-siswa yang bisa menemukan bahwa sesuatu itu lebih menantang, jadi lebih menarik gitu ya, tidak membosankan. Tapi beberapa mengatakan bahwa mereka ini tidak bisa mengatasi. But few cannot cope with. Yang contoh yang kedua, after his failure, he couldn't cope with it any longer. After his failure, setelah kegagalannya, he couldn't cope with. Dia tidak bisa menghadapi it any longer. Itu dengan lebih lama lagi. Nah, ceritanya seperti apa? Kalian bisa baca di teks bab 1. Sekarang idiom yang kedua, succeed in. Sukses atau berhasil. Artinya, to achieve something, untuk meraih sesuatu that you planned, yang kamu rencanakan untuk lakukan, that you plan to do, yang kamu rencanakan untuk lakukan, or atau attempt to do, atau yang kamu usahakan untuk lakukan. Kamu sedang mengusahakan sesuatu. Succeed in. Jadi kamu kalau ketika melakukan suatu rencana, melaksanakan suatu rencana dan kamu berhasil mencapainya atau berhasil menyelesaikannya, berarti kamu bisa menggunakan idiom succeed in. Contoh dari idiom succeed in, yang pertama, but for those who can adapt well, tapi untuk mereka who can, yang bisa adapt well, yang bisa beradaptasi dengan baik, mostly, kebanyakan atau biasanya, atau pasti, they will succeed in, mereka bisa sukses in their efforts, dalam usaha mereka, finishing university smoothly, menyelesaikan kampus dengan mulus, atau dalam bahasa singkatnya,
Bagi mereka yang bisa beradaptasi dengan situasi kampus yang baru, kebanyakan dari mereka pasti bisa sukses atau bisa menyelesaikan kuliah itu dengan lebih baik dan juga dengan cara yang mulus tuh ya, nggak memperpanjang semester, tidak mengulang seperti itu. Yang selanjutnya, idiom succeed in, we finally succeed in, kita akhirnya sukses dalam getting Marjorie up the stairs. Dalam mendapatkan Marjorie ini nama sesuatu ya, nama benda, up the stairs, di atas tangga. Atau kalian misalnya mendorong sesuatu dan bisa menaruh itu di atas tangga sana gitu ya, karena melakukan suatu tindakan gitu ya. Yang nomor 3, look for. Look for itu artinya adalah mencari. Look for adalah idiom, maknanya adalah attempt to find, usaha untuk menemukan sesuatu. Contohnya, we actually looking for the library. Kita sebenarnya looking for, mencari the library, mencari perpustakaannya di mana. Lalu yang kedua, they have been looking for you. They have been, mereka telah looking for you, mencari-cari kamu. Nah, di sini ketika kamu sudah melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu adalah mencari sesuatu, maka kamu bisa pakai idiom look for. Ini di situ menjadi looking karena kamu sudah melakukan tindakan itu, kamu sekarang lagi mencari-cari, kamu sedang melaksanakan atau sedang dalam rangka mencari sesuatu saat ini, maka kamu menambahkan ing di situ. Yang keempat, idiomnya adalah supposed to. Supposed itu artinya adalah bisa kalian artikan dengan seharusnya. Intended to, ini artinya ya, supposed to idiomnya maknanya adalah intend to, seharusnya, also, juga, believe to, dipercayai atau expected to, atau seharusnya diekspektasikan atau diharapkan. Nah, karena maknanya banyak ya, tapi kita bisa biasanya mengartikan supposed to itu dengan cara seharusnya. Contohnya, it is supposed to be somewhere around here, right? It is supposed to be, ini seharusnya, somewhere. Somewhere ini adalah di sekitar sini. Somewhere around here. Seharusnya ini ada di sekitar sini kan, right? Itu kita artikan dengan kan gitu. It is supposed to be somewhere around here, right? Ini seharusnya ada di sekitar sini kan. Misalnya, ketika kalian habis makan gitu ya, lalu kalian lupa naruh kunci di mana. Seingat kamu, kunci itu ada di atas meja. Maka kamu bisa bilang, loh ini seharusnya kuncinya kan ada di sini, ada di sekitar sini. Nah, dalam bahasa Inggris kamu bilangnya, it is supposed to be somewhere around here, right? Seharusnya kan ada di sekitar sini, gitu ya. Contoh yang selanjutnya, this pill ini supposed to relieve your pain. Seharusnya untuk menghilangkan atau meredakan sakitmu. Relief itu meredakan atau menghilangkan your pain, sakitmu. Or, atau you are supposed to be the leader. Atau kamu seharusnya menjadi pemimpinnya. Nah, di sini ada kata supposed to 2 kali. Kalian bisa artikan dengan cara seharusnya. Nah, idiom yang selanjutnya ada leave something up to someone. Leave something, meninggalkan sesuatu, up to someone, pada seseorang. Nah, di sini ada kata something sama someone. Something-nya bisa kamu ganti dengan kata benda yang lainnya. Dan juga someone ini bisa kamu ganti dengan nama orang. Leave something up to someone, ini maknanya adalah to show, untuk menunjukkan, or describe, atau menjelaskan, mendeskripsikan. Some, beberapa, but not all of something, tapi tidak semuanya. Because, karena orang-orang can easily, bisa dengan mudah, imagine what the rest is like. Imagine, membayangkan what the rest is like. Seperti apa sisanya, atau seperti apa akhirnya. Nah, misalnya, kalian sudah saya ajari tentang idiom. Maka dalam mengerjakan soal idiom nanti, maka saya akan bilang, I will leave it up to you. Saya akan menyerahkannya kepadamu. Terserah kamu mau gimana, karena saya tahu kamu bisa melakukannya. Saya bisa membayangkan bahwa kamu bisa mengerjakan soal tentang idiom, karena sudah belajar setidaknya sekarang 5 jenis kata idiom.
Contoh dari kalimat ini ya. Oh ya, untuk secara garis besar atau secara mudahnya, leave something up to someone itu kamu bisa mengatakan, "Terserah kamu, saya menyerahkan ini padamu," gitu ya. Ininya apa? Kamu bisa ganti dengan benda apapun yang kamu mau, atau juga yang someone ini kamu bisa ganti dengan orang yang kamu mau ya. Kalau di sini kan it ya. Leave it up to you. Leave misalnya kamu bisa ganti something-nya dengan back. Leave back up to me. Serahkan kamu kamu biarin aja nih tasnya biar saya yang menjaga misalnya gitu. Kamu bisa ganti it-nya dengan kata benda. Contohnya, they may do that, mereka mungkin melakukan itu, but in most cases, tapi dalam kasus yang lainnya atau biasanya, but in most cases ini bisa kamu artikan dengan biasanya, they will do it only once or twice. They will do it, mereka akan melakukannya only once, hanya sekali, or twice, atau 2 kali, and they will leave it up to you, dan mereka akan menyerahkannya padamu. Nah, di kalimat ini contohnya adalah membahas tentang bagaimana dosen akan memperlakukan atau mengajari mahasiswanya mereka itu seperti apa. Mereka mungkin akan mengingatkan kamu tentang tugas 1 atau 2 kali aja, tapi nggak akan ngingetin kamu setiap hari atau setiap saat. Jadi kamu harus lebih mandiri. Nah, contohnya di situ ya ini kasusnya. Lalu selanjutnya contohnya adalah you have grown up now. You have grown up now itu artinya adalah kamu sudah dewasa. Grown up itu dewasa. Kamu sudah dewasa sekarang. So, I will leave it up to you. Jadi saya akan menyerahkannya padamu. Terserah kamu mau gimana. Karena kamu sudah dikasih basic tentang sesuatu, maka saya bisa menyerahkan ini padamu. Kalau kakak percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Untuk idiom yang selanjutnya ada rely on. Rely on ini adalah menyandarkan atau kamu percaya pada seseorang, kamu menyerahkan pada seseorang. Karena apa? You put trust in with confidence. Karena kamu memberikan kepercayaanmu tuh dengan percaya diri. Kamu bisa percaya kepadanya gitu ya. Rely on itu maksudnya. Kamu bisa percaya padaku gitu intinya. Nah, di sini contohnya adalah we cannot rely on. Kita tidak bisa bersandar atau percaya begitu saja other people to remind us to study. Kita tidak bisa mempercayakan pada orang lain untuk mengingatkan kita untuk belajar. Jadi kita kalau dalam belajar itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita tidak bisa menyerahkan kepercayaan kita atau kita terlalu bergantung ya, rely on, bergantung pada orang lain untuk mengingatkan kita untuk belajar. Jadi tidak bisa karena belajar adalah kewajiban individual. Contoh yang kedua, he is someone you can really rely on. Dia adalah seseorang yang benar-benar bisa kamu percaya atau bisa kamu bergantung kepadanya. When times get rough. Ketika saat sulit. When times get rough itu dalam bahasa Indonesianya ketika dalam keadaan sulit. Ketika waktu atau kehidupan kamu itu sekarang ini sedang ada kesulitan. Jadi ada seseorang yang bisa kamu rely on atau bergantung kepadanya. Kamu percaya kepadanya. Sekarang idiom yang ketujuh ada hang out. Hang out ini sudah cukup familiar ya di kita. Hang out ini adalah jalan-jalan. Hang out ini maknanya adalah spending time with someone, menghabiskan waktu dengan seseorang in the context of friendship, dalam konteks pertemanan atau kalian lagi nongkrong, bergaul, pergi jalan-jalan tuh hang out. Contohnya, sometimes when we feel bored, kadang-kadang when we feel bored, ketika kita merasa bosan, having some friends, memiliki beberapa teman to hang out with, untuk nongkrong atau untuk jalan-jalan, will enrich our time in university life, akan mengisi waktu-waktu kita di kehidupan di universitas. Atau ketika kita merasa bosan, dengan memiliki teman, kita bisa hang out dan dengan mereka kita bisa memperkaya atau mengisi waktu kita ketika kita ada di university life, ketika kalian kuliah.
Jadi itu gunanya berteman. Selain kuliah, kamu tetap ada waktu untuk have fun, untuk bersenang-senang, yaitu hangout sama teman. Contoh yang kedua, we should hang out sometime. Kita seharusnya jalan-jalan kapan-kapan. Nah, ini mungkin ketika kamu lagi ketemu seseorang gitu ya, setelah sekian lama kamu bisa bilang, we should hang out sometime. Kita seharusnya jalan-jalan nih, kita seharusnya makan bareng nih, kita jalan-jalan bareng, piknik bareng. Nah, kamu bisa bilang hang out. We should hang out sometime. Yang selanjutnya adalah in touch. Ini adalah idiom yang terakhir. In touch ini maksudnya adalah kamu tetap berhubungan dalam konteks komunikasi. Maknanya adalah to maintain communications with someone. Untuk maintain itu menjaga komunikasi with someone, dengan seseorang. Lalu ada lagi to maintain up to date, untuk menjaga atau untuk mendapatkan up to date knowledge, untuk mendapatkan ilmu yang up to date, yang terbaru about something or about someone or something, tentang seseorang atau sesuatu. Jadi in touch ini adalah dalam bahasa simpelnya kamu tetap berkomunikasi atau menjaga komunikasi yang tidak terlalu intens, tapi dalam hal kamu tidak terlalu jauh dalam berkomunikasi, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu untuk memaintain atau untuk menjaga hubungan biar tetap terjaga, tetap terjalin. Karena apa? Supaya kamu juga bisa tetap bisa tahu kabar yang terbaru tentang sesuatu atau tentang seseorang. Contohnya di sini, hopefully we can always remain in touch, Mas Ahmad. Saya harap atau semoga, kami harap ya, we can always remain in touch. Kita selalu bisa saling berhubungan. Kita tetap bisa saling tahu kabar masing-masing, Mas Ahmad. Nah, ini adalah salah satu kalimat ya, atau bahasa percakapan di teks bab 1. Hopefully we can always remain in touch, Mas Ahmad. Kami harap kita bisa selalu tetap berhubungan sama kamu ya, Mas Ahmad. Contoh yang kedua, after my neighbor moved, setelah tetangga saya pindah, we still remained in touch. Kami tetap masih berhubungan. We still remain in touch ini adalah kita masih berhubungan. Meskipun tetangga kamu sudah pindah keluar kota, tapi kamu tetap WhatsApp-an, kamu tetap teleponan, kamu tetap mengikuti kabar mereka di sosial media, karena kamu pengen tetap tahu bagaimana kabar mereka. Nah, untuk materi yang pertama, kita membahas 8 idiom, ada in touch, hang out, rely on, leave something up to someone, supposed to, look for, succeed in, dan cope with. Nah, nanti kalian bisa ulang lagi video ini atau kalian baca lagi, di bukunya juga tidak apa-apa. Nanti kalau masih ada kesulitan atau masih nggak paham penggunaan idiom ini, kalian bisa memberikan pertanyaan di grup WhatsApp. Sekarang kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih.